Kali ini saya akan memberikan materi tentang install sebuah Laravel. Kita mulai saja ya. Yang pertama, pastikan bahwa Composer kalian sudah terinstall dengan baik. Setelah itu create project melalui Composer. Create project, ada sintaknya create project, properties Laravel, kemudian nama aplikasi kalian. Setelah itu mohon menunggu sedikit. Nah, sampai dia muncul sukses seperti ini, baru kemudian akses URL-nya aplikasi pada XMPP Anda lengkap sampai ke public. Ada dua pilihan, install pada XMPP atau folder htdocs-nya atau pada folder tempat lain, itu terserah kalian. Kalau folder di tempat lain misalnya di D, maka pastikan bahwa kalian ngakses nanti adalah menggunakan PHP Artisan, yaitu mengaktifkan PHP Artisan.servernya. URL yang diberikan ini kalian akses, maka di sini kalian tidak perlu folder naruh aplikasi dalam folder htdocs, yaitu terserah kalian. Tapi kalau saya tetap di htdocs karena udah kebetulan jadi satu foldernya di htdocs. Nah, ketika kita selesai menginstal, berhasil menginstal, maka ada folder http, tempat untuk controller, dan di sini juga tempat untuk modelnya. Setelah itu folder yang berkaitan adalah resource-nya, root-nya yang penting, yaitu dimana segala URL atau function harus didaftarkan dulu terlebih dulu pada root untuk bisa diakses. Dan berikutnya adalah folder view. Nah, di folder view-nya adalah berisi tentang tampilan yang nanti terdapat pada aplikasi. Kita mulai settingan dari awal, yaitu di .env-nya. Di sini kita akan menyeting sebuah database. Pastikan username dan root database-nya benar. Setelah itu akses address bar-nya, akses kembali untuk memastikan bahwa database-nya benar. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah controller melalui PHP Artisan. Jadi simpel sekali. Make controller, nama kontrolnya apa, dan pastikan nama controller itu terdapat akhiran controller. Nah, di sana ada resource. Resource di sini diartikan bahwa kita menginstal satu paket. Di sana ada index, ada create, ada update, ada delete. Sudah jadi satu fungsi, semua sudah disediakan kalau kita menggunakan resource pada saat nge-create controller. Nah, itu pilihan. Kemudian kita akan mulai di view. Di view kita akan memberi folder layout, yaitu tempat nanti kita naruh template jika nanti terdapat banyak template. Kemudian selanjutnya ada folder yang kita perlukan, misalnya saja sekarang saya perlu folder admin. Nah, di template ini kita buat sebuah file admin.blade. Di sini artinya ini merupakan template untuk admin. Kemudian di dalam folder admin ini kita buat halaman untuk kontennya. Misalnya komoditas, kalau kebetulan project saya di sini komoditas, ya komoditas.php. Kemudian ada lagi settingan user dan lain sebagainya, itu ditaruh di masing-masing folder. Nah, saya akan mencoba menampilkan sebuah tulisan pada file komoditas.blade.php. Singkat saja, kita menggunakan dua kurung kurawal di dalam HTML. Nah, seperti ini. Cukup dua kurung kurawal untuk menampilkan sebuah variabel atau tulisan pada PHP. Setelah itu halaman ini akan kita akses nanti di dalam controller yang telah kita tadi buat, yaitu komoditas.controller. Pastikan bahwa nama kontrolnya huruf depannya adalah besar, kemudian diikuti dengan prefix name controller. Nah, kita akan mengaksesnya dia di fungsi index. Nah, nanti rencananya di belakang publicnya itu kita langsung akses komoditas, sehingga dia akan nampil halaman komoditas yang tadi saya tulis tersebut. Nah, seperti ini misalnya. Selesai. Setelah kita mendefinisikan controller atau fungsinya kita telah selesai buat, maka kita lanjutkan dengan mendaftarkannya ke root. Nah, ini penting, ini wajib.
Root ini adalah menyamarkan URL kita. Biasanya kalau di CI ini tidak penting, tetapi di Laravel ini diwajibkan. Nah, bagaimana sintaknya? Ada tipe root resource, ada tipe get, ada tipe put. Nah, di resource ini karena tadi kebetulan kita mengcreate kontrol dengan resource, maka di sini kita tampilkan resource biar semua fungsinya terdaftar otomatis pada root. Oke, kita akan coba akses /public/komoditas. Nah, error. Nah, di Laravel sudah memberikan error line berapa, tinggal lihat ternyata ada error di komoditas.blade-nya. Oh ya, ini kurung kurawal itu sebenarnya untuk menampilkan sebuah file, sebuah sintak PHP, dan kita tidak perlu lagi menuliskan echo. Nah, selanjutnya baru kita akan buat mengakses rootnya dulu, memastikan bahwa root yang tadi kita buat dalam control itu telah terdaftarkan di web.php-nya. Nah, baru kita akan membuat template-nya, karena tadi kita baru menampilkan tulisan. Nah, sebuah halaman yang bagus itu adalah halaman yang dinamis dan juga menggunakan style CSS yang bagus. Nah, di sini saya analogikan, saya sudah mempunyai template yaitu dari Bootstrap, di mana template yang saya pilih itu adalah limitless. Nah, dalam limitless ini terdapat banyak tipe template. Saya mengambil salah satu yaitu di layout 2. Nah, di sana ada folder asset. Di dalam folder asset itu adalah resource yang dibutuhkan untuk custom dari tampilan website yang nanti kita buat. Nah, itu di copy itu dibawa ke folder application kita tadi, tempatkan di public. Nah, tinggal paste saja. Tergantung nanti teman-teman sekalian, kalau misalnya foldernya berbeda, pastikan di sini kalian buat folder assets. Tidak perlu assets sih, yang penting nanti pemanggilannya benar. Mau folder template, mau folder apalah, pokoknya taruh di sini, jadikan satu folder. Nah, yang penting nanti di pemanggilannya kita rubah sama-sama. Nah, ketika berhasil, pastikan bahwa seluruh asetnya telah terload di dalam folder kalian, aplikasi kalian. Nah, ketika sudah terload, maka kita akan membuka indeks dari template tadi untuk mengcopy codingnya. Indeksnya kita buat, karena asumsinya nanti template yang kita buat nanti adalah menggunakan template dari limitless. Jadi tampilan limitless yaitu indeksnya. Namun pastikan bahwa hanya templatenya, bukan kontennya nanti kita gunakan. Nah, caranya gimana? Kita buka templatenya dulu dari localhost, kemudian kita pilih. Nah, template ini nanti harusnya tampil pada website kita. Namun kita pastikan hanya templatenya itu ada sidebar, top, footer. Kontennya kita remove dulu. Nanti kontennya ini akan berubah dinamis sesuai dengan fungsi yang kita buat, atau karena dalam fungsi itu memanggil file-file yang kita perlukan. Nah, inilah yang nanti berubah-berubah. Templatenya ini tetap tergantung nanti kita buat template admin, template user, atau template yang lain. Nah, pastikan di sana tadi kita menandai bahwa konten, div konten. Nah, kita cari div konten. Nah, ini kita remove dulu. Setelah itu kita copy, kita bawa ke layoutnya, yaitu di dalam folder layout, kemudian admin.blade.php. Kita paste di sini, paste. Setelah itu kita perlu setting dulu alamat resource-nya, karena tadi kita membuat resource di dalam folder asset, maka kita setting dulu di dalam folder assetnya resource-nya. Nah, kita buat dulu tempat kontennya nanti berada. Oke, kita setting. Nah, pemanggilan asetnya itu seperti ini. Aset, kita memanggil fungsi aset, kemudian sesuaikan. Kalau kalian tadi
menaruhnya di folder access, ya kita panggil folder accessnya, pastikan dalam public. Kalau kalian nama foldernya template, ya pastikan pemanggilan URL-nya juga template. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aset atau resource nanti semuanya di replace. Di replace caranya seperti ini, bisa gunakan fitur replace dalam Visual Code-nya, atau kalau kalian mau menikmati kalian tinggal replace satu-satu bisa. Oke, seperti ini, replace all misalnya. Pastikan sampai semuanya benar. Nah, di Visual Code dia sudah menandai mana tag HTML, mana PHP, warnanya sudah berbeda. Kalian tinggal cukup cek itu aja. Apabila kuning semua berarti masih ada error. Nah, seperti ini kuning semua berarti masih ada error. Error dalam artian kurang tutup dari tag PHP-nya atau tag kurung kurawalnya kurang. Nah, udah. Oke. Nah, di sini kalian bisa remove yang tidak perlu. Di sini masih tetap saya tampilkan beberapa menu pada sidebar-nya. Oke, selanjutnya kita menyiapkan di mana nanti konten tersebut di load dalam sebuah template ini. Nah, di sini sudah menggunakan yield.content, artinya di dalam div kontennya ini disediakan untuk section konten. Kemudian nanti ada section nanti untuk script. Ini bebas tergantung kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau saya di sini ada konten sama yield script. Kemudian title di atas harus dirubah juga. Title biar dinamis dikirim dari controller. Title di sini adalah title yang muncul di tab dalam browser teman-teman sekalian. Nah, di sini ada jika ditemukan title maka tampilkan titlenya, jika tidak tampilkan tulisan beranda seperti itu. Oke, di save. Kemudian kita lanjut ke konten yang akan kita load. Nah, di konten ini kita akan copy paste kode dari kontennya. Konten tadi kita akan copy paste kode templatenya, sekarang kita copy paste kode kontennya, maka kita tandai, setelah itu kita copy. Nah, di dalam konten ini ada title-nya, subtitle, kemudian ada navigasinya. Copy di sini. Nah, di sini yang pertama kita panggil layout-nya. Berikutnya adalah baru kita definisikan mana yang konten, mana yang script. Di sini kita setting yang section kontennya dulu, kita pastikan kan ini saya copy dari tempat lain, saya pastikan bahwa halaman ini adalah untuk halaman komoditas. Setelah itu jangan lupa di end section, ini penting, kalau tidak nanti templatenya berantakan. End section. Oh ya, ini tadi saya baru kontennya apa headernya aja, sekarang baru masuk ke div kontennya. Nah, di sini kita akan ngeload halaman yang kita data yang kita butuhkan. Misalnya kalau di blade ini kita gampang, kita tinggal klik tab table, kemudian setiap dot itu artinya mewakili kelas. Nanti kita tinggal enter, sudah terbentuk tabel yang bersesuaian dengan kelas. Div seperti itu juga, kita tinggal ketik div, kemudian titik cool lg, titik spa, titik bg misalnya, maka akan langsung terbentuk div yang kelasnya cool lg, kemudian kelasnya bg seperti itu. Oke, lanjut. Saya ada salah ini, ternyata templatenya itu adalah admin, kemudian di dalam folder layout tanpa s. Oke, save. Oke, kita coba akses. Wow, ternyata masih ada error. Ternyata rootnya belum benar. Rootnya tuh harus sesuai dengan yang terdaftar. Nah, ini sudah jadi satu buah template. Nanti di dalamnya ini, di dalam kontennya ini kita akan sesuaikan masing-masing fungsinya. Ada yang ngeload komoditas, ada yang ngeload halaman untuk user.
kesimpulannya itu ketika kita nyeting sebuah project, maka di INV itu kita edit dulu, kemudian kita buat view-nya lengkap. Karena di view kita ngeload template, maka kita buat template-nya dulu, pastikan URL-nya benar, URL resource yang diakses menggunakan fungsi aset. Kemudian setelah itu kalau masih belum benar disesuaikan, di replace. Ini semuanya termasuk CSS, JS, image. Setelahnya baru di load di masing-masing view layoutnya, kemudian tetapkan mana section content, mana section dari JavaScript. Pastikan nama sectionnya benar. Section content harus sama dengan YIT kontennya, section script juga harus sama dengan YIT script pada template. Nah, selanjutnya baru kita load. Tadi ada sebuah title di dalam templatenya. Kita di sini kirimkan title dulu. Saya lupa menjelaskan tadi bagaimana cara ngirim variabel ke template atau ke view. Caranya di sini saya menggunakan compact. Ada banyak cara, tapi yang menurut saya lebih bagus adalah menggunakan compact. Di dalam tag compactnya tersebut, dolar variabelnya tidak perlu dituliskan, cukup nuliskan stringnya saja, title ya title. Nah, nanti di sini akan nampil di atasnya. Oh, lupa titik koma. Titik koma. Oke. Cukup saya kira tutorial pertama.